Jangan pernah menyerah karena pada akhirnya semua usaha dan keikhlasan akan membuahkan hasil yang indah. Keberanian adalah kunci untuk meraih impianmu. Jadi, jangan biarkan rasa takut menghalangimu. Pada tahun 1913, sepasang suami istri bernama Sapela dan Konstan terlihat sedang merawat anjing Siberian Husky yang tengah terluka. Konstan meminta untuk memelihara anjing tersebut dan membiarkannya tinggal di rumah. Namun karena si anjing ini selalu bikin rusuh dan selalu mengganggu pekerjaan Sapela hingga membuatnya marah, ia pun menolak permintaan tersebut. Bahkan saking kesalnya dengan kejahilan si anjing, Sapela sampai memberikan anjing tersebut pada temannya. Kebetulan Sapela dan Konstan berprofesi sebagai pengendali kereta seluncur yang ditarik oleh beberapa anjing. Jadi mereka memiliki peternakan anjing sendiri. Namun keesokan harinya saat mereka berdua benerin atap, tiba-tiba temannya datang untuk mengembalikan si anjing karena sudah nggak kuat lagi dengan kenakalan si anjing. Melihat anjingnya kembali, Konstan pun tersenyum senang. Keesokan harinya saat Sapela hendak melatih anjing seluncurnya, lagi-lagi anjing jahil tersebut mengganggunya. Jadi ia langsung mengurung si anjing dan menutup celah-celah kandang dengan perbatuan. Karena Sapela paham bahwa si anjing tipe husky ini akan gali lubang untuk keluar dari kandang. Saat Sapela mulai melatih anjing seluncurnya, anjing ini mulai panik, seperti tidak ingin jauh dari Sapela. Karena nggak sanggup lagi menghadapi kerusuhan si anjing, akhirnya lagi-lagi Sapela memberikan anjing tersebut kepada temannya. Tapi karena nggak mau pisah dengan Sapela, akhirnya hingga keesokan harinya saat ia melatih anjing seluncurnya, tiba-tiba anjingnya telah kembali. Dan betapa kagetnya Sapela saat mengetahui anjingnya terluka. Ia pun bermaksud untuk membawa anjingnya pulang dengan menaruhnya di kereta. Namun si anjing malah lari ke anjing-anjing yang lain, seakan menunjukkan kalau si anjing pengen banget jadi anjing penari kereta. Akhirnya ia pun menaruh anjingnya di barisan anjing-anjing lain. Tapi tak disangkanya si anjing yang bandel ini punya kecepatan berlari lebih kencang daripada yang lain. Jadi Sapela pun menjadikan anjing tersebut sebagai pemimpin. Dan benar saja, berkat pimpinan anjing tersebut, kereta seluncur menjadi lebih cepat dibanding sebelumnya. Seketika itu juga Sapela bangga dengan kelincahan anjingnya. Yang awalnya membenci, kini Sapela berbalik menyukainya. Sampai-sampai ia memberikan nama dengan sebutan Togo, yang artinya seorang pemimpin. Tak hanya lincah dan berjiwa pemimpin, ternyata Togo juga mempunyai sikap sopan santun terhadap majikannya. Ia tak berani masuk ke kamar majikannya jika majikannya tak menyuruhnya. Singkat cerita, Togo yang sudah resmi menjadi pemimpin anjing seluncur ini, kini ia dan majikannya mengikuti sebuah perlombaan, di mana mereka harus melewati rute yang sangat jauh, bahkan membutuhkan 4-5 hari untuk melewati rute tersebut. Meskipun perlombaan ini adalah pengalaman pertama buat Togo,
Namun ia mampu berlari dengan cepat, hingga membuat anjing-anjing yang lain mengikuti langkah Togo. Semakin hari, Sapela dan Constance semakin bangga pada Togo, anjing yang semasa kecilnya sering buat onar. 10 tahun kemudian, pada tahun 1925, Togo genap berusia 20 tahun. Usia yang cukup tua bagi seekor anjing seluncur. Kala itu Togo dan Sapela tengah pergi kota untuk membeli persediaan makanan. Namun sesampainya di sana, Sapela dibuat bingung dengan keadaan kota yang begitu sepi. Sampai akhirnya salah satu warga memberitahu bahwa di kota sedang jangkit wabah mematikan. Wabah tersebut hampir menjangkit semua penduduk kota, termasuk anak-anak. Kebetulan di hari itu semua orang, termasuk wali kota, tengah mengadakan rapat mengenai serum wabah yang berada di kota Nenana, di mana untuk menuju kota tersebut membutuhkan perjalanan panjang. Sementara pesawat tidak akan bisa mengirimnya karena badai besar akan segera datang. Dengan kebaikan hatinya, Sapela yang baru saja datang menawarkan bahwa ia dan Togo akan mengambil serum tersebut. Sebelum pulang, seorang dokter mengajak Sapela untuk melihat anak-anak yang sedang dirawat. Ia merasa tak tega melihat anak-anak yang hanya bisa terbaring lemas di atas ranjang. Sesampainya di rumah, Sapela mulai mempersiapkan kereta luncurnya. Sebenarnya sang istri tidak menyetujui keputusan suaminya karena usia Togo yang sudah tua. Kemungkinan besar ia bisa membahayakan nyawanya mereka berdua. Namun Sapela mencoba meyakinkan istrinya akan kondisi anak-anak dan warga lainnya yang ada di kota. Keesokan harinya, subuh-subuh sekali, mereka berdua pun berpamitan pada Constance. Sebelum pergi, Constance menitipkan pesan pada Togo agar ia menjaga tuannya dengan baik. Togo, anjing yang pintar itu, segera memimpin anjing-anjing lainnya untuk naik ke atas, menghindari jurang tersebut. Namun naasnya, kaki Togo terluka dan harus segera diobati. Sapela pun memutuskan untuk beristirahat di penginapan. Di sana kaki Togo diobati oleh si pemilik penginapan. Dan keesokan harinya, Sapela dan Togo melanjutkan perjalanannya dengan kaki yang masih terluka. Togo masih tetap berusaha berlari kencang. Dan untuk menghemat waktu, akhirnya Sapela pun memilih jalan tercepat melewati sungai Norton Sound yang membeku. Berkat kegigihan dan kecepatan Togo, mereka pun bisa melewati danau dengan selamat.
Karena hari mulai gelap, Sapela pun memutuskan untuk kembali beristirahat di sebuah pondok. Si pemilik pondok merasa sangat bangga pada perjuangan Togo yang ingin cepat-cepat mengambil serum untuk membantu warga kota. Sementara Bapak Wali Kota mengatakan bahwa seseorang dari kota Nenana tempat serum itu berada juga melakukan perjalanan menggunakan kereta seluncur untuk memberikan serum tersebut pada Sapela di titik tengah antar kota. Mendengar hal itu, Konstan merasa cemas karena ia yakin kalau suaminya pasti melewati jalur cepat, yaitu Sungai Nordson. Pak Wali Kota pun mulai pusing. Ia tak bisa melakukan apa-apa selain berdoa. Keesokan harinya, Sapela dan Togo melanjutkan perjalanannya. Namun saat Togo melihat Karibu, ia pun langsung mengejarnya hingga membuat Sapela salah arah. Tapi tak disangkanya, hal itu justru membuat seseorang dari kota Nenana Alhamdulillahnya secara tak sengaja mereka bisa bertemu di penginapan. Pria yang bernama Henry ini segera menyerahkan serum tersebut pada Sapela. Henry merasa sangat bangga sekaligus kasihan saat melihat kondisi Togo yang tampak sangat kelelahan. Demi kesehatan Togo, Henry pun menyarankan Sapela meninggalkan anjingnya. Namun Sapela menolak dengan tegas, karena tanpa Togo di sampingnya, ia akan gagal membawa serum tersebut. Keesokan harinya, Sapela melanjutkan perjalanan pulang. Namun lagi-lagi mereka harus melewati rintangan mematikan, yaitu Sungai Nordson. Lagi-lagi Togo berhasil menyelamatkan majikannya, sekaligus anjing-anjing yang lainnya. Di penginapan pertama kemarin, si pemilik penginapan tak bisa menahan air matanya saat melihat kondisi Togo yang semakin melemah. Tapi Spales tak punya pilihan lain, karena hanya Togolah yang mampu membantu menyelamatkan anak-anak di kota yang sedang terserang penyakit. Apalagi keadaan warga dan juga anak-anak di kota semakin memperhatikan, bahkan mereka hampir mati. Untuk berjaga-jaga, akhirnya wali kota mengirim seseorang yang sebut saja Dexter untuk menyusul Sapela. Sebelumnya, ia meminta Konstan untuk memberikan anjing pemimpin yang layak. Sementara Sapela masih harus melewati rintang terakhirnya, yaitu menaiki bukit tinggi.
Dan alhamdulillahnya mereka berhasil melewati rintangan tersebut. Namun saking lelahnya, Sapela pun jatuh pingsan di atas keretanya. Hingga beberapa jam kemudian, saat ia terbangun, ia melihat Togo yang sudah tak berdaya. Di cuaca yang dingin dan keadaan fisik yang semakin melemah, mereka pun hanya bisa pasrah, berharap seseorang akan menolongnya. Tak lama kemudian, setelah mereka benar-benar tak berdaya, tiba-tiba Dexter dan pemilik penginapan terdekat datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Dexter pun langsung membawa serum itu ke kota dan segera memberikan serum tersebut ke wali kota. Kini mereka pun bisa bernafas lega. Tak lama kemudian, seorang wartawan datang dan menyangka bahwa anjing pemimpin yang bernama Bato adalah anjing penyelamat kota tersebut. Hingga akhirnya si wartawan ini membuat berita tentang perjuangan anjing Balto, sampai-sampai mereka membuat patung Balto. Ya jujur, Mimin ngerasa nggak terima banget. Togo mati-matian berjuang sampai mau mati, yang dipuji malah kiri Leo. Ini wartawannya soto banget, sumpah sebel, bikin awak geting. Keesokan harinya, saat kondisi Sapela dan Togo mulai membaik, mereka pun segera kembali pulang. Namun betapa kecewanya Sapela saat mengetahui berita tentang Balto yang menyebutnya sebagai anjing pahlawan. Namun keesokan harinya, para warga berbondong-bondong mendatangi rumah Sapela untuk memberikan bingkisan sekaligus mengucapkan rasa bangga dan rasa terima kasih yang sangat besar pada Togo dan juga Sapela. Rupanya meskipun berita tentang Balto sudah tersebar luas, ternyata para warga tahu bahwa Togolah anjing penyelamat yang menyelamatkan penduduk kota dari wabah mematikan. Beberapa tahun kemudian, Togo yang masih sakit tidak diperbolehkan menarik kereta luncur oleh Sapela. Hingga saat Togo melihat majikannya kembali bekerja,